Pemberlakuan PPKM untuk menekan tingkat mobilitas warga diklaim menjadi alasan turunnya jumlah kasus positif COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Seperti di DKI Jakarta, saat ini kasus aktif di ibu kota turun menjadi 17.000. Kasus baru turun. Kalau kasus baru turun artinya penularan dalam 2 minggu terakhir menurun sekali. Tanggal 16 Juli di Jakarta ada 113.000 kasus. Hari ini, akhir Juli, 2 minggu kemudian, 17.000. Bayangkan, turun 100.000 kasus aktif. Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Mari kita teruskan. Saya mengajak kepada semua untuk jangan kendor. Pendapat senada juga dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Timur bahwa PPKM efektif menekan kasus aktif COVID-19. Bila sebelumnya bor rumah sakit di Jawa Timur lebih dari 100%, seminggu ini turun menjadi 81%. Tapi kita memang melihat bahwa minimal tidak terjadi pola yang naik, sedang melandai. Tapi melandainya tinggi, terlalu tinggi hari ini, maka kita harus bisa turun. Surabaya kita bersyukur bahwa kasus aktif barunya lebih sedikit daripada kasus sembuh, sehingga kasus aktifnya berkurang. Kasus baru dikurangi sembuhan, lebih banyak sembuhan. Presiden Joko Widodo terus memantau grafik penurunan kasus aktif di Pulau Jawa. Bahkan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta 2 hari lalu sudah turun menjadi 38%. Setelah sebelumnya sempat mencapai 90%. Saya tadi pagi juga sudah ngecek di Wisma Atlet, misalnya yang dulu sudah hampir 90%, pagi tadi saya cek angka keterisian dari tempat tidur di angka 38%. Dulunya 90%, hampir penuh. Ini juga patut kita syukuri dan saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menilai turunnya keterisian tempat tidur atau BOR di Jawa dan Bali perlu dihitung ulang oleh tim Satgas COVID-19. Karena masih banyak pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat ataupun lapangan. Selain itu, banyak juga yang isolasi mandiri. Jadi menurut saya, BOR Jawa dan Bali itu seharusnya menggunakan indikator lain karena di situ ada rumah sakit darurat di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah juga beberapa dipasang atau dibangun rumah sakit darurat. Seperti di Jakarta ada rumah sakit haji, kemudian ada rumah sakit yang dijadikan rumah sakit seperti Wisma Atlet. Meski tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 menunjukkan tren penurunan di Jawa Bali, bukan berarti masyarakat lantas mengendorkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu kondisi Rumah Sakit Ngudi Waluyo, Blitar, kelebihan kapasitas. Seluruh ruangan perawatan dan IGD COVID telah penuh terisi pasien. Bahkan sejumlah pasien COVID-19 terpaksa menjalani perawatan di lorong. Tidak hanya itu, belasan pasien baru juga terpaksa menunggu antrean perawatan di dalam mobil. RSUD Ngudi Waluyo menyediakan 150 tempat tidur dan semua telah penuh terisi. Penambahan ruang perawatan dengan mendirikan tenda darurat juga sudah dilakukan. Namun pasien COVID dan keluarganya banyak yang menolak untuk menjalani perawatan di tenda darurat. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang sering hujan membuat pasien kedinginan. Peningkatan jumlah pasien yang tinggi di IGD, sedangkan kapasitas IGD awalnya kan hanya 20 tempat tidur. Kapasitas oksigen sentralnya 14. Sehingga tidak bisa semua masuk, akhirnya mereka ada yang antri di mobil masing-masing. Nah, setelah itu sampai antrian bahkan bisa mencapai 30 antrian. Akhirnya kita cari solusi bahwa
dari hasil screening jika memungkinkan sudah melalui screening ini dan memungkinkan di rumah, mereka menunggu di rumah dengan meninggalkan nomor HP, dan tentu saja ini tetap kita pantau